Lapo sepa semen niku? Lapo mulai mang tak perhatekno kok nglamun ae. Nglamuno Pak Prabowo. Lah lapo sing nglamuno Pak Prabowo? Kayak kurang penggawean ae. Gak ngono, Dek. Lah ya apa, Mas? Kon ndelok debat ora wingi? Enggak. Emangnya apa? Ya Pak Prabowo wingi dikroyok ambek Wak Ganjar ambek Anies. Dikroyok ya apa sih, Pak? Masa debat tempeling-tempelingan? Gak ngono maksudnya, Tun, Pak Itun. Lah ya apa? Ya wong loro iku ngeroyok Pak Prabowo secara personal. Tentang kinerjanya Pak Prabowo sing kurang lah, jadi Menteri Pertahanan kurang bagus lah, dinilai mek 5 lah, 11 dari 100 lah. Sebenarnya debat itu adu gagasan, bukan menyerang secara personal. Itu tidak mendidik, dan mereka berusaha menjatuhkan mental Pak Prabowo pada debat itu. Oh, padahal sebenarnya kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu sangat baik, bahkan sampai mendapatkan penghargaan dari Presiden Singapura dan diakui oleh negara-negara lain. Dibandingkan Anies Rashid Baswedan diberhentikan jadi Gubernur DKI Jakarta karena tidak bisa menangani banjir. Apakah mungkin mereka sekongkol untuk menjatuhkan Pak Prabowo karena takut pendukungnya kurang? Lihatlah raut wajah Pak Prabowo pada saat Anies menilai kinerja beliau sebagai Menhan. Senyuman beliau penuh makna. Senyuman beliau menggambarkan kesedihan. Kita sedikit flashback ke belakang bagaimana ucapan Anies sangat manis. Dia tidak mau menjadi poros ketiga Pak Prabowo. Tidak mau mencalonkan diri sebagai presiden selama ada Pak Prabowo. Tidak mau mengkhianati beliau. Siapapun yang datang kepada dia dan mempertanyakan hal yang sama, jawabannya tetap tidak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia menjilat ludahnya sendiri. Dia mencalonkan diri sebagai presiden dan dia dipasangkan dengan Muhaimin yang banyak halu itu. Tapi memang cocok sih mereka dipasangkan, karena sama-sama pernah dipecat. Kalau debat, sesokan menjelaskan tentang rekam jejak. Padahal, rekam jejak mereka sangat buruk. Anies dipecat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan karena tidak bisa bekerja. Selama kepemimpinan Anies tidak ada progres apa-apa dunia pendidikan tanah air. Sedangkan Muhaimin pernah dipecat oleh Gus Dur sebagai Ketua Umum PKB. Karena tidak becus menjadi Ketua Umum dan hanya mementingkan kekuasaan belaka. Sekarang logikanya, kalau kita bekerja di perusahaan, lalu kita dipecat, berarti kan kerjanya gak bener, ya gak? Dan logikanya lagi, seorang Anies Baswedan mengurus Jakarta gak beres, apalagi mau mengurus negara. Rekam jejak buruk tersebut membuat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak layak untuk memimpin Indonesia. Indonesia harus dipimpin oleh sosok yang memiliki rekam jejak yang hebat sebagai calon pemimpin bangsa. Jadi kesimpulannya, demi kepentingan politik, demi jabatan, Anies rela mengkhianati Pak Prabowo yang jelas-jelas mempromoteri dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Generasi milenial Indonesia bersama Bapak. Tahun ini, insya Allah, Bapak yang akan diberikan amanat untuk memimpin negeri ini. Karena almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas terhadap rakyat Indonesia. Rela mempertaruhkan nyawa demi bangsa. Masalah aku ngomong sakmono doni lah kok ngoroi. Padahal DPR ae lah nek ceramai turu. Pokoknya generasi milenial all in Prabowo.